bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Saat ini kita membahas tentang teologi reformasi dan relevansinya bagi gereja masa kini. Pembahasan pertama yaitu hal-hal penting dari teologi reformasi. Teologi reformasi yang digagas oleh Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli bertumpu pada tiga gagasan utama: anugerah Allah, iman, dan otoritas Alkitab. Anugerah Allah diberikan tanpa syarat dan hanya diterima melalui iman yang menghasilkan perbuatan, baik sebagai respon dan Alkitab sebagai otoritas tertinggi yang dipahami oleh bimbingan Roh Kudus. Pembahasan kedua yaitu peninjauan kembali doktrin-doktrin. Gerakan reformasi abad ke-16 dipimpin oleh Martin Luther berupaya memurnikan ajaran Kristen dengan kembali pada Alkitab sebagai otoritas utama atau sola scriptura. Para reformator menolak doktrin Katolik seperti kedudukan paus dan api penyucian, serta memperkenalkan 5 prinsip utama yaitu sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, dan soli deo gloria yang terus berdampak pada kekristenan hingga kini. Pembahasan yang ketiga, literatur penting reformasi. Reformasi Protestan menghasilkan karya-karya penting yang membentuk teologi Protestan. Martin Luther memulai dengan 95 tesis dan diikuti oleh Augsburg Confession, karya Philip Melanchthon yang menjadi dasar teologi Lutheran. Kemudian pada tahun 1525, Zwingli menulis salah satu buku yang luar biasa, yaitu The Truth and False Religion, agama yang menjadi sejati dan yang palsu. John Calvin menyusun The Institutes of the Christian Religion yang menjadi karya teologik sistematik yang paling berpengaruh dan terus dikembangkan memperkuat gerakan Protestan selama berabad-abad. Pembahasan keempat yaitu prinsip-prinsip gerakan reformasi. Gerakan reformasi bertujuan meruntuhkan ajaran yang salah dan membangun kembali ajaran yang benar sesuai Alkitab. Dengan Martin Luther berfokus pada kritik dan John Calvin pada penataan teologi yang sistematis. Reformasi tidak berusaha menciptakan doktrin baru, tetapi berupaya kembali pada ajaran Alkitab tanpa terpengaruh oleh filsafat manusia. Pembahasan kelima yaitu prinsip-prinsip teologi reformasi. Agustinus memberikan pengaruh besar pada reformasi, terutama dalam konsep anugerah dan iman. Meskipun pandangannya tentang seksualitas ditolak, ajarannya tentang otoritas Allah dan kebenaran Alkitab menginspirasi Luther dan Calvin. Agustinus menekankan pentingnya kembali kepada Alkitab jika ajaran manusia bertentangan dengannya, prinsip yang menjadi dasar dalam gerakan reformasi. Pembahasan keenam yaitu perbedaan pandangan Luther dan Calvin. Luther dan Calvin berbeda dalam beberapa hal. Luther melihat Allah sebagai yang dinyatakan dan tersembunyi, sedangkan Calvin melihat Allah aktif dalam sejarah. Luther menekankan keseluruhan pribadi Kristus, sementara Calvin membedakan sifat ilahi dan manusiawi Kristus. Luther mengaitkan dosa dengan Taurat, sedangkan Calvin melihat Taurat sebagai pedoman hidup suci. Luther melihat gereja sebagai komunitas orang suci, Calvin sebagai komunitas orang yang dipilih Allah. Relevansi bagi gereja masa kini. Teologi reformasi relevan bagi gereja masa kini karena menekankan pentingnya Alkitab sebagai otoritas utama, keselamatan melalui iman dan anugerah Allah, serta reformasi berkelanjutan agar ajaran gereja tetap sesuai dengan prinsip Alkitab. Selain itu, semangat reformasi mendorong gereja untuk aktif terlibat dalam isu sosial dan keadilan, menjawab tantangan ketidakadilan dengan kasih dan tindakan nyata. Kesimpulan, teologi reformasi menekankan pentingnya kembalinya gereja kepada Alkitab sebagai sumber otoritas utama dan keselamatan yang diperoleh melalui iman dan anugerah Allah. Reformasi mendorong gereja untuk terus mengevaluasi ajaran dan praktiknya, serta terlibat aktif dalam isu sosial dan keadilan. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman dan menjadi landasan bagi gereja untuk hidup sesuai ajaran Kristus. Sekian dan terima kasih. 창이가 좋아하는 랜덤 게임
Game start. Apa트